Selamat datang di video pembelajaran pada materi laju reaksi. Perkenalkan, nama saya Melania Wildaiman. Saya mahasiswa program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai materi laju reaksi dengan subtopik faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kompetensi dasar dari materi laju reaksi yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan indikator pencapaian kompetensi yaitu menganalisis pengaruh konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis terhadap laju reaksi. Setelah kita mempelajari materi tentang laju reaksi, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu menganalisis pengaruh konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis terhadap laju reaksi. Sebelum kita masuk dalam materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau reaktan atau konsentrasi hasil reaksi atau produk tiap satuan waktu. Perubahan laju reaksi dapat dilihat pada grafik berikut ini, di mana garis horizontal menunjukkan waktu reaksi, sedangkan garis vertikal menunjukkan konsentrasi dari produk maupun reaktan pada reaksi tersebut. Garis berwarna biru menunjukkan konsentrasi dari reaktan, di mana semakin bertambahnya waktu, grafik tersebut semakin turun atau konsentrasinya semakin berkurang. Kemudian, kebalikannya dari konsentrasi reaktan adalah konsentrasi dari produk yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah. Pada grafik tersebut, garis berwarna merah dari waktu ke waktu atau semakin bertambahnya waktu menunjukkan bahwa konsentrasi dari produk tiap satuan waktu selalu bertambah. Reaksi-reaksi kimia berlangsung dengan laju yang berbeda-beda. Ada reaksi yang berlangsung sangat cepat dan ada reaksi yang berlangsung dengan lambat. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan kedua gambar tersebut, dapat dilihat bahwa waktu yang diperlukan untuk pembakaran kertas lebih sedikit daripada waktu untuk proses perkaratan besi. Sehingga reaksi pembakaran kertas berlangsung lebih cepat, sedangkan reaksi perkaratan besi berlangsung lebih lambat. Cepat lambatnya suatu reaksi berlangsung disebut dengan laju reaksi. Dalam suatu reaksi kimia, zat bereaksi akan bereaksi membentuk zat produk reaksi, sehingga jumlah zat bereaksi akan berkurang, sedangkan jumlah zat produk reaksi akan bertambah. Cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi, suhu, dan katalis. Mari kita bahas satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang pertama adalah luas permukaan bidang sentuh. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh ukuran partikel zat. Semakin luas permukaan bidang sentuh, zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan efektif yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia,
sehingga mempercepat laju reaksi. Luas permukaan bidang sentuh bisa dilakukan dengan cara memperkecil ukuran zat. Reaksi kimia yang menggunakan pereaksi dalam bentuk serbuk akan menghasilkan laju reaksi yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk kepingan jika direaksikan dengan larutan yang konsentrasinya sama. Contohnya, reaksi antara obat redokson dengan air. Reaksi obat redokson dalam bentuk serbuk akan berlangsung lebih cepat jika dibandingkan dengan reaksi obat redokson dalam bentuk kepingan. Faktor yang kedua adalah konsentrasi. Pada umumnya, laju reaksi akan semakin cepat seiring bertambahnya konsentrasi pereaksi, begitu juga sebaliknya. Jika konsentrasi pereaksi bertambah, maka jumlah partikel pereaksi akan semakin banyak. Bertambahnya jumlah partikel pereaksi akan semakin mudah terjadi tumbukan antar partikel pereaksi, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi semakin besar. Hal inilah yang menyebabkan jika konsentrasi semakin besar menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Faktor yang ketiga adalah suhu. Semakin tinggi suhu suatu reaksi, maka partikel akan bergerak lebih cepat, sehingga tumbukan antar partikel dapat sering terjadi, dan kemungkinan untuk terjadinya tumbukan efektif akan semakin banyak, sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Contohnya, gula lebih mudah larut ketika diaduk dalam air panas. Sedangkan pada air dingin, gula membutuhkan waktu yang cukup lama untuk larutkan gula tersebut. Faktor yang keempat adalah katalis. Katalis merupakan suatu zat yang ditambahkan dalam suatu reaksi kimia yang berguna untuk mempercepat laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan secara kekal. Namun, ada kalanya katalis dapat terlibat dalam proses reaksi dan mengalami perubahan. Setelah reaksi selesai, katalis akan kembali dalam jumlah yang sama. Katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan cara mengubah jalannya reaksi. Jalur reaksi yang ditempuh dengan katalis mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan jalur reaksi yang ditempuh tanpa katalis. Dengan kata lain, katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.